Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat pagi ini tanggal 6 Januari tahun 2023. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati sama Tuhan. Kita sudah menginjak pada hari yang ke-6. Waktu begitu cepat dari sejak awal kita memasuki 1 Januari. Saat ini sudah tanggal 6. Ini semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu biar tiap langkah hidup kita diatur oleh Tuhan. Kita mau berserah total kepada Tuhan Yesus. Sebab hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Biar menjadi kerinduan kita bersama, supaya tubuh, jiwa, roh kita terpelihara sempurna sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena pagi hari ini saya mau baca kitab Mazmur pasal yang ke-39 ayat 1 sampai 14. Tuhan izinkan saya untuk mengambil tema kalimatnya demikian, renungan firman Tuhan pagi ini. Aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku, menahan mulutku. Amin. Salah satu panca indera kita dalam mulut ini, lidah ini, berbahaya. Bagian daripada tubuh kita, panca indera kita. Sedangkan Tuhan Yesus berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Amin. Tuhan ciptakan kita ada 3 unsur dalam kehidupan kita. Tubuh, jiwa, dan roh. Dan sesuai dengan firman Tuhan, supaya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Supaya kita jangan menyalahgunakan berdosa kepada Tuhan. Tubuh kita berdosa, jiwa kita berdosa, hati kita berdosa karena tidak ada firman Allah. Tapi kita minta sama Tuhan, Tuhan, pakai hidupku ini menjadi alat untuk kemuliaan-Mu. Itu saya akan menyanyikan lagu. Saya masih kecil sudah tahu lagu ini. Berarti saya sudah usia saya 66 memasuki 67 tahun. Pada waktu usia saya 5 tahun sudah saya menyanyikan lagu ini. Berarti 61 tahun yang lalu saya sudah melayani Tuhan, sudah 60 tahun dan lebih, Bapak Ibu. Saya akan menyanyikan ini. Tanganku kerja buat Tuhan, haleluya. Mulutku puji namanya, kakiku jalan cari jiwa upamu besar di surga, haleluya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku haleluya puji namanya, kakiku jalan cari jiwa upamu besar di surga. Tanganku haleluya kerja buat Tuhan, mulutku haleluya puji namanya, kakiku jalan cari jiwa upamu besar di surga. Amin, haleluya. Tentunya Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Hidup ini berasal dari Tuhan. Sudah sering saya katakan dalam 1 Korintus 6 ayat 9 bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita dan bukan milik kita. Sudah baca 1 Korintus 6 ayat 19. Untuk itu muliakan Tuhan dengan tubuh ini. Karena hidup ini semuanya berasal dari Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan bahwa Yesus sudah mati dan sudah bangkit supaya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi untuk kepentingan Tuhan. Kita diciptakan sama Tuhan. Allah punya kepentingan, saudara. Bukan kita yang dominan punya kepentingan kita. Sorry, bukan. Tapi kita belajar menurut kehendak Tuhan. Supaya Tuhan mau pakai hidup ini menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku jalan cari jiwa upamu besar di surga, haleluya. Saya mau baca tangan ini, saudara, kerja buat Tuhan.
di dalam Alkitab, di dalam Mazmur pasal 47 ayat 2, supaya kita bertepuk tangan. Mazmur 47 ayat 2 dikatakan, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ini saudara, tangan diciptakan Tuhan bukan untuk menempeleng, bukan untuk berantem, saudara. Ya, bukan untuk memukul-mukul seenaknya, tapi mukullah untuk kemuliaan Tuhan, yaitu apa? Bersorak-sorai, bertepuk tangan. Itu tangan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku haleluya puji namanya, kakiku jalan cari jiwa upamu, besar di surga tanganku memuji Tuhan, bertepuk tangan muliakan Tuhan, mulutku selalu memuji Tuhan, bersyukur atas kasih-Nya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu Tuhan. Sucikan mulut kami Bapa, sebentar kami mau baca firman Tuhan. Sucikan telinga kami, hati kami, biar firman-Mu ku taruh dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu, buat hidup ini yang Kau sudah beri ke dalam hidupku. Pakailah Tuhan seluruh hidupku ini menjadi alat untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih. Ampuni ya Bapa segala dosa, kejahatan, kesalahan, kelemahan kami selama ini. Seringkali tubuh kami dipergunakan Tuhan, nafsu dipergunakan untuk dunia. Tak melalui firman-Mu hidup kami diubahkan, supaya mulutku, tubuhku untuk memuliakan Tuhan. Berfirman Bapa, kami siap untuk baca firman-Mu, dan hidup kami diubahkan, supaya kami melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, sebab semua karena anugerah Tuhan. Suatu mari saudara minta menjadi kerinduan sama Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi nih. Biar kita makin hari mau cinta Tuhan, makin hari makin kita mau berpikir melakukan kehendak Tuhan, supaya kita jangan menuruti kehendak daging saudara. Sungguh biar hidup ini adalah Tuhan yang berikan. Kita mau sungguh-sungguh hidupku untuk Kristus. Mari kita mau baca Mazmur pasal 39 ayat 1 sampai 14. Berurutan Bapak. Kemarin kita baca pasal 38 terus pagi di jam-jam lama supaya nanti bisa cepat selesai. Malam hari nanti kita baca perjanjian baru. Saya mau terangkan nanti malam hari yang berkaitan dengan perbuatan daging. Kemarin saya bicara malam, sudah berapa hari bicara tentang buah Roh Kudus. Ada kasih,
damai sejahtera, sukacita, kelemah kelembutan, kasih, kebaikan, dan seterusnya. Pengendalian dia ada 9 itu semuanya. Ya, dan saudara sudah jelas, saya sudah terangkan semuanya itu. Dan saat ini yang berkaitan nanti malam berkaitan sama perbuatan daging, ya, supaya kita mengerti benar, supaya hidup kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu aku menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku, menahan mulutku. Mari kita baca, nanti saya mau terangkan, ya. Puji Tuhan. Saya mau baca Mazmur 39 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu, hidupku seperti suatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan, Selah. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Dan sekarang, apakah yang ku nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Lepaskan aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu. Aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, kitab Mazmur pasal 39 ayat 1 sampai 14. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap Bapak Ibu Saudara bersama saya yang sudah mendengar firman Tuhan dengan rajin, kita dengan setia mau selalu merenungkan firman Tuhan. Dan yang paling penting, mari kita menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu Saudara semua bersama saya, diberkati Tuhan. Mari, ada tema penting di sini yang kita harus gali bersama. Supaya kita minta sama Tuhan, Tuhan, Engkau jaga mulutku. Supaya Tuhan tolong kita, Tuhan berkati hidup kita. Supaya tangan kita dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Hidup untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan egois, bukan untuk nafsu dosa. Untuk perbuatan-perbuatan daging, bukan. Tapi Tuhan ciptakan kita untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu, mari saudara, sesuai dengan doa Raja Daud, kita minta bersama, Tuhan, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang. Ya, kalau kita lihat sini, ya, di dalam Yakobus, lidah itu bisa membakar. Lidah seperti api, saudara. Coba saya mau baca. Makanya kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan penjaga. Nanti saya mau kasih ayatnya, saudara. Supaya betul-betul kita bisa kendalikan seluruh hidup kita. Kalau kita baca Yakobus 3, ayat yang ketiga dikatakan, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga yang menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kuda saja dikekang mulutnya. Kenapa saudara? Baca ayat 9 dan 10. Yakobus pasal 3 ayat 9 dan 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan rupa Allah. Coba ini seringkali. Nggak boleh Bapak Ibu mengutuk orang, berkata-kata yang tidak senonoh. Padahal jujur kita nih diciptakan sama Tuhan. Kita menghina orang itu berarti menghina Tuhan, saudara.
Karena dikatakan sini bahwa manusia itu diciptakan menurut rupa Allah. Nggak boleh, saudara. Ya, jadi minta-minta sama Tuhan, Tuhan berikan penjaga mulut, nanti saya kasih ayatnya. Di ayat yang ke-10 dikatakan, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Gara-gara mulut bisa saling bunuh, saudara. Saling hianati, ya, saling berbuat jahat, ya. Ini dengan mulut. Maka dengan mulut memuji Tuhan tidak benar, saudara. Maka sesuai dengan pujian ini, mulutku Tuhan untuk memujiakan Engkau. Mari kita minta sama Tuhan supaya mulut kita dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, bukan untuk memaki-maki orang. Saya nanya, aduh saya pernah dengar kalau orang marah, aduh mohon maaf saudara, mohon maaf sekali ini. Keluar nama-nama yang dari kebun binatang, saudara. Tidak pantas, apalagi seorang Kristen, anak Tuhan. Standar orang Kristen itu tinggi, Bapak Ibu. Standar tinggi kalau kebenaran Tuhan. Maka kita minta sama Tuhan, Tuhan beri penjaga. Karena di dalam Matius pasal 12 ayat 36, 37 demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Setiap apa yang kita ucapkan bertanggung jawab loh Bapak Ibu. Seperti saya menyampaikan firman Tuhan harus bertanggung jawab. Tapi pertanggungjawabkan saya sesuai dengan firman. Bukan pendapat saya enaknya memaki-maki orang. Tidak boleh, nangis saya sama Tuhan. Kalau mulut yang salah saya segera minta ampun kepada Tuhan. Minta maaf kepada Bapak Ibu. Kalau maki-maki tidak boleh, saya tidak pernah maki-maki orang. Taubat saudara, takut sama Tuhan. Karena pada ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kita mulut diucapkan itu ada pembenaran atau dibenarkan kalau kita sesuai dengan firman Tuhan. Karena standar kita firman. Memuji Tuhan benar mulut harus. Seperti saya main gitar, tangan saya main gitar. Ini saya kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat saya main gitar. Untuk memuji nama Tuhan. Saya kadang main piano. Apapun yang bisa saya kerjakan. Mari Bapak Ibu. Hidup ini adalah Tuhan yang punya. Termasuk mulut. Jangan sampai suka maki orang. Menyinggung perasaan orang. Ya, menghina orang. Mengutuki orang. Nggak boleh saudara. Tapi kita minta sama Tuhan. Supaya Tuhan berikan penjaga. Mari sebagai terakhir. Ya, Mazmur 141. Ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Amin. Supaya kita minta Tuhan. Jaga mulutku. Supaya mulut lidah ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Memuji nama Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan. Supaya menjadi penyegaran rohani. Supaya orang yang lemah dapat dikuatkan. Yang sakit disembuhkan dengan mulut. Dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh. Dengan mulut memuji nama Tuhan. Yang tadinya orang susah. Kita membangkitkan semangat. Dengan mulut kita memberikan penghiburan. Bukan memaki-maki orang. Bukan mengkhianati. Bukan mengutuki orang. Tapi mari hidup kita menjadi berkat. Karena Tuhan berkata dalam Mazmur 139 ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Untuk itu ada pepatah berkata, berpikirlah terlebih dahulu sebelum kita berkata-kata. Mari, apa yang dah kita ucapkan, kita minta pimpinan Tuhan. Lebih bagus kita, keep silent is good. Lebih bagus menjadi to be a good listener. Mendengar dulu, jangan banyak bicara, saudara. Belum tahu apa masalahnya, udah banyak bicara, saudara. Apalagi kalau bicaranya salah, minta ampun sama Tuhan. Mengutuk orang, semua kalau tidak berkenan, ampun sama Tuhan. Melalui firman Tuhan. Mari, Tuhan berikan penjaga. Supaya hari ini saudara bekerja, apapun aktivitas kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, tubuh kita. Mari, semua minta sama Tuhan, jaga hidupku. Supaya terpelihara sempurna sampai ketemu dengan Tuhan Yesus. Sebab hidup ini adalah milik Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku puji namanya. Kakiku jalan cari jiwa upamu. Besar di surga, pergunakanlah tanganku untuk kemuliaan Tuhan. Pergunakan mulutku untuk kemuliaan Tuhan. Pergunakan kakiku untuk kemuliaan Tuhan.
jiwa rohku terpelihara sempurna. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari kita datang kepada Yesus, berjaga dan berdoa, supaya aktivitas kita, aktivitas yang diberkati Tuhan. Mulut kita jaga, tubuh jiwa roh kita, panca indera ini, semua berasal dari Tuhan. Dan pergunakan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Haleluya. Amin.